Jadi nanti listeners, gue tuh bakalan ngobrol-ngobrol sama Profesor Dr. Zubairi Jurban. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam, spesialisasi dalam hematologi dan onkologi, yang akan ngasih edukasi mengenai breast cancer awareness dalam rangka program Kiss FM, yaitu Pink Hope. Nah, karena kenapa kita suka lupa sih yang namanya kesehatan listeners, kesehatan skip, cuan sip. Kiss Music Therapy with Dea Pranatania. Penyakit kanker payudara adalah penyakit kanker yang paling sering di Indonesia. Paling sering. Karena mungkin deteksi awalnya terlambat gitu ya, Prof? Saya lagi ya, karena deteksi awalnya terlambat karena masalah gaya hidup. Kalau untuk para penyintas, tetap olahraganya tetap sama karena olahraga mencegah kambuh. Olahraga mencegah penyebaran. Jadi selain obat-obatan, dari olahraga, sayur buah itu, 3 itu mencegah kekambuhan. Kalau kanker sekarang obatnya sudah amat sangat maju. Jadi memang seringkali perlu operasi, perlu kemoterapi, dan perlu radioterapi, dan kadang-kadang perlu pil hormonal. Untuk kanker payudara ini beda dari kanker lain. Jadi walaupun sudah menyebar ke tulang stadium 4, tetap kemungkinan terkontrol bertahun-tahun, 10 tahun lebih itu cukup besar. Asal diobati dengan baik dan benar. Jadi untuk kanker payudara nggak perlu terlalu khawatir, bisa diobati. Pengobatan sekarang sudah amat maju, termasuk untuk kanker yang telah menyebar. Itu pengobatannya, kemajuannya pesat banget. Sedangkan berat badannya normal, jangan sampai obesitas, karena kalau berat badannya gemuk banget itu mudah terkena kanker payudara. Bagaimana dengan faktor genetik, Prof? Faktor genetik hanya ada beberapa persen, jadi sekitar dari yang ibunya kanker payudara dan anaknya kanker payudara itu dari total kanker hanya sekitar 8-10%. Artinya kalau ada benjolan pada wanita muda, nanti perlu USG dulu atau mamogram juga boleh langsung. Tetapi kemudian untuk menentukan perlu tidaknya biopsi. Biopsinya bisa biopsi jarum halus kayak jarum biasa. Bisa juga dokter meminta, biasanya sekarang lebih sering pakai biopsi yang agak besaran sedikit agar bisa diperiksa macam-macam sekaligus. Apa perbedaannya USG, mamogram, dan biopsi itu, Prof? USG untuk menduga apakah berisiko untuk kanker atau tidak. Mamogram juga untuk mendeteksi apakah ada tersangka kanker atau tidak. Mamogram lebih tajam daripada USG. Namun kalau ada kecurigaan baik dari mamo ataupun dari USG, maka kelanjutannya lebih sering diperlukan biopsi. Kadang-kadang ada yang harus langsung operasi kalau sudah amat jelas gitu ya. Dokter meriksanya juga amat curiga hampir pasti kanker, bisa langsung operasi. Namun pada prinsipnya USG atau mamo dan USG kemudian biopsi. Biopsi bisa jarum halus, bisa biopsi yang lebih besar sedikit yang diambil. Tapi biopsi itu artinya tidak pakai harus masuk ruang operasi. Nanti kita akan ngobrolin soal itu ya, Kiss Listeners. Jangan masuk dulu ke ruang operasi. Jangankan ruang operasi, Kiss Listeners, dipanggil ke ruang meeting aja suka deg-degan.